واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Impianku, tempat dimana kita menggali lebih dalam kisah-kisah para nabi. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah Nabi Idris, salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita imani. Mari kita pelajari bersama-sama hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah suci ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nabi Idris adalah nabi kedua dari 25 nabi yang harus diketahui umat Islam. Nama Nabi Idris termaktub dalam Al-Quran dan sekaligus mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris adalah Khaluk. Sementara itu guru utama Nabi Idris adalah Syith. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantu dalam berbagai kegiatan, terutama mengangkat barang. Dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap beliau. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya, karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Pasalnya, sebelum itu manusia belum mengenal pakaian. Bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan ketauhidan pada seluruh umatnya. Nabi Idris dapat menulis, membaca, menghitung, dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nabi Idris digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Bahkan, dirinya dikenal sebagai orang pertama dalam sejarah dunia yang memiliki pengetahuan mendalam pada banyak bidang ilmu pengetahuan. Kisah Nabi Idris ini diceritakan dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi yang ditulis oleh Rizem Aizid. Pada suatu ketika, malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris karena ketaatannya kepada Allah dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Secara diam-diam, malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Nabi Idris pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris, yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris mengajaknya untuk tidur karena sudah malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris terheran-heran. Lantas Nabi Idris pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati, beliau pun menanyakan hal itu.
"Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu. Nabi Idris pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya. Namun dibantah oleh malaikat Israel karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris lebih jauh. Setelah itu, malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah, nyawa Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Nabi Idris juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka, dan keinginan itu dikabulkan oleh Allah. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika ia melihat surga, ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar, sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buahan yang lezat, serta pemandangan indah yang lainnya. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga Allah tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah, akhirnya Nabi Idris diperbolehkan oleh Allah untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat surga impianku, dari kisah Nabi Idris kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kita dapat meneladani Nabi Idris dalam hal menuntut ilmu, memperteguhi iman, bersikap bijaksana, dan senantiasa bersabar serta tabah dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga kita selalu mendapat hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.